Pernah nggak sih kamu merasa udah hemat, tapi kok duit rasanya tetap habis? Padahal rasanya kita nggak beli barang mahal, makan juga biasa aja, jarang nongkrong, tapi kok ya tetap aja, akhir bulan dompet selalu krisis. Kenapa ya? Ternyata banyak cara hemat yang diajarkan orang itu sebenarnya kurang efektif. Justru yang lebih efektif malah jarang banget dibahas. Hari ini kita akan bongkar cara hidup hemat yang ilmiah, psikologis, dan terbukti benar-benar ngaruh. Tapi jarang orang ceritakan. Kita sering mikir, boros itu karena kita kurang uang. Padahal riset psikologi keuangan bilang penyebab utamanya bukan itu. Akar masalahnya ada di otak kita. Otak kita secara alami tidak suka merasa kehilangan. Konsep ini disebut loss aversion. Nah, karena rasa takut kehilangan inilah, saat kita menahan diri terlalu keras untuk tidak belanja, otak kita justru jadi stres. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi balas dendam dengan belanja lebih banyak lagi nanti. Makanya, cara hemat terbaik itu bukan dengan menahan diri mati-matian, tapi dengan mengatur cara otak kita memandang uang. Contoh simpelnya gini, daripada bilang ke diri sendiri, jangan jajan kopi sama sekali, coba Yuba JD. Oke, aku boleh jajan kopi 2 kali seminggu. Otak kita itu lebih suka aturan yang jelas dan bisa dicapai, bukan larangan total yang bikin tertekan. Dengan memberi ruang fleksibilitas, kita bisa lebih konsisten dalam jangka panjang. Banyak dari kita kalau mau hemat, pasti langsung fokus ke pemotongan besar. Misalnya, potong budget jajan, potong dana hangout bareng teman, atau potong semua anggaran hiburan. Padahal yang seringkali bikin dompet kita bocor justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang gak terasa. Contoh paling nyata, pesen makanan online yang kelihatannya kumat 20.000, tapi kalau dilakukan setiap hari, sebulan udah jadi 600.000. Atau top up game yang nominalnya 10.000, tapi dilakukan sampai 15 kali dalam sebulan. Belum lagi ongkos kirim yang kelihatannya murah, tapi karena sering belanja, totalnya jadi lumayan juga. Para ilmuwan perilaku menyebut fenomena ini the cumulative drain effect atau efek tirisan kumulatif. Kayak keran yang bocornya cuma setetes-setetes, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama air satu ember bisa habis juga. Cara paling efektif untuk mengatasi ini adalah dengan mulai mencatat setiap pengeluaran, terutama yang nilainya di bawah Rp30.000. Coba lakukan ini selama 1 minggu saja. Kamu pasti akan langsung kaget dan sadar, oh, ternyata pola kebiasaan borosku ada di sini. Pernah lihat barang online yang bagus banget dan rasanya pengen langsung check out saat itu juga? Nah, coba tahan dulu. Pakai prinsip 3 hari. Jadi, kalau kamu lihat barang yang nggak mendesak tapi kamu pengen banget beli, tunggu selama 3 hari. Menurut sebuah studi di Harvard, menunda kepuasan atau delay gratification seperti ini bisa menurunkan keinginan belanja impulsif sampai 70%. Kenapa bisa begitu? Karena selama 3 hari masa penantian itu, sekitar 60% orang ternyata tiba-tiba lupa sama barang yang mereka inginkan. Lalu 25% lainnya jadi sadar kalau mereka sebenarnya nggak butuh-butuh amat barang itu. Hanya sisa 15% yang setelah 3 hari masih benar-benar ingin membelinya. Ini adalah cara hemat yang super ampuh, tapi hampir tidak pernah diajarkan. Padahal cuma butuh sedikit kesabaran. Tapi efeknya luar biasa untuk menjaga isi dompet kita. Ini ada ilmu baru dari bidang behavioral finance atau keuangan perilaku. Hidup hemat itu seringkali gagal kalau kita cuman fokus sama angka. Kenapa? Karena yang membuat kita boros itu seringkali bukan logika angka, tapi emosi. Misalnya, kita belanja karena lagi stres,
Lelah setelah kerja, merasa kesepian, atau butuh sedikit hadiah untuk diri sendiri. Bisa juga karena ingin dihargai orang lain, atau yang paling sering karena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Solusinya, coba buat budget emosi. Bukan cuma budget uang. Gimana caranya? Contohnya, kamu bisa bikin aturan untuk diri sendiri. Aku boleh beli sesuatu untuk hiburan maksimal 1 kali dalam seminggu. Atau, aku boleh makan enak kalau ada kerjaan berat yang berhasil aku selesaikan. Dengan cara ini, hidup hemat jadi terasa lebih seimbang. Kita nggak cuma menekan keinginan, tapi juga memberi ruang bagi emosi kita, sehingga prosesnya jadi lebih manusiawi dan gak menyiksa. Metode amplop untuk mengatur keuangan mungkin terdengar jadul, tapi versi modernnya dengan teknologi digital justru sangat efektif. Caranya gampang banget. Begitu kamu gajian, langsung pisahkan uangmu ke beberapa pos di e-wallet atau rekening yang berbeda. Misalnya saldo GoPay khusus untuk makan, saldo ShopeePay untuk belanja, Kebitwin kecil, dan rekening di Bank B khusus untuk bayar tagihan bulanan. Otak manusia itu ternyata jauh lebih bisa hemat ketika ada pembatas visual. Saat kita lihat saldo di tiap dompet digital itu kecil, kita jadi lebih sadar dan berpikir 2 kali sebelum belanja. Sebuah riset bahkan menunjukkan kalau metode pemisahan dompet digital ini bisa menurunkan pengeluaran spontan atau impulsif sampai 32%. Cukup signifikan kan? Ini dia cara hemat yang mungkin paling jarang dibahas, tapi dampaknya paling besar. Bayar dulu diri sendiri. Kebanyakan orang biasanya gimana? Nabung itu kalau ada sisa di akhir bulan. Ini adalah pola pikir yang salah kaprah. Kenapa? Karena sesuatu yang baru disisihkan di akhir, biasanya ya jarang banget ada sisanya. Selalu saja ada kebutuhan atau keinginan mendadak. Cara yang paling efektif adalah kebalikannya. Setiap kali kamu terima gaji, jangan tunggu akhir bulan. Langsung saat itu juga. Pindahkan 5-10% dari gajimu ke rekening terpisah yang enggak kamu pakai untuk transaksi harian. Anggap saja uang itu tidak pernah ada. Awalnya mungkin gak terasa, tapi setelah beberapa bulan, bahkan setahun, kamu akan kaget melihat angka yang terkumpul di rekening itu. Prinsip ini disebut self-paying principle dan sudah terbukti menjadi fondasi paling stabil untuk membangun kebiasaan hemat jangka panjang. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, kuncinya satu. Hidup hemat itu bukan soal seberapa kuat niat kita. Niat itu sifatnya fluktuatif, gampang naik turun dan cepat habis. Yang benar-benar bertahan dan memberikan hasil adalah sistem. Kalau sistem yang kita bangun itu benar, maka secara otomatis belanja kita akan berkurang. Uang jadi lebih terkendali, dan hidup pun terasa lebih tenang tanpa perlu kita memaksa diri setiap hari. Jadi, kalau selama ini kamu merasa hidup hemat itu susah banget, mungkin bukan salah kamu. Bisa jadi sistem yang kamu pakai selama ini aja yang belum tepat. Coba deh terapkan beberapa metode yang jarang dibahas ini. Mulai dari mengatur otak, fokus ke kebiasaan kecil, menunda pembelian, membuat budget emosi, sampai membayar diri sendiri terlebih dahulu. Lihat bagaimana kondisi keuanganmu mulai lebih terkendali tanpa harus merasa tersiksa. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di konten berikutnya.